2023, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Judul materi yang saya ambil adalah tentang bahasa baku dan diksi. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian bahasa baku dan pengertian diksi. Pengertian bahasa baku adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif tinggi yang digunakan untuk kepentingan nasional dalam situasi resmi, situasi formal, dan pergaulan sopan yang tulisannya sesuai dengan kaidah pembakuan yang terikat oleh tulisan, ejaan buku, dan lafal buku. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang bisa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberikan makna sesuai dengan keinginan penulis. Diksi dapat menentukan gaya pada suatu penulisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dan bertujuan agar pembaca dapat memahami teks dalam tulisan. Setiap penulisan kalimat selalu membutuhkan diksi. Selanjutnya adalah fungsi bahasa baku dan fungsi dari diksi. Fungsi bahasa baku yaitu 1. Sebagai pemersatu. Maksudnya adalah kata baku dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam. 2. Memberikan kekasan yaitu sebagai pembeda. 3. Meningkatkan kewibawaan yaitu agar terlihat berwibawa. Dan yang keempat adalah kerangka acuan sebagai acuan tertinggi bahasa Indonesia. Fungsi dari diksi. Fungsi dari diksi yaitu membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Maksudnya adalah pemilihan diksi yang baik dan tepat dapat membuat pembaca lebih mudah memahami pesan si penulis melalui tulisannya. Kedua, komunikasi yang efektif yaitu pemahaman yang baik mengenai penggunaan diksi sangat penting agar terciptanya komunikasi yang efektif dan efisien. Ketiga, sebagai bentuk ekspresi, yaitu bentuk ekspresi dalam gagasan penulisan bertujuan untuk membangun imajinasi para pembaca. Dan yang keempat adalah hiburan, yaitu sebagai hiburan bagi para pembaca. Jenis-jenis diksi terbagi menjadi dua, yaitu diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan makna yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif yaitu makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Contohnya, bagus bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. Makna konotatif yaitu makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Contohnya, banyak pahlawan yang gugur dalam medan perang. Gugur memiliki makna konotatif yaitu meninggal dunia. Diksi berdasarkan leksikal yaitu sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, hipernim, polisemi, dan hiponim. Selanjutnya adalah tujuan bahasa baku dan tujuan diksi. Tujuan bahasa baku adalah agar tercapainya pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasi. Dalam hubungan ini, perlu ditetapkan kaidah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah gaya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa baku dan ciri-ciri diksi. Ciri-ciri bahasa baku yaitu menggunakan lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah, menggunakan ejaan menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, menggunakan istilah menurut pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia, menggunakan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan menggunakan tata bahasa menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Ciri-ciri diksi yaitu 1. Diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. 2. Dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Dan yang ketiga adalah menggunakan pembendaharaan kata yang didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau
memperdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Dan selanjutnya adalah materi terakhir tentang contoh penggunaan bahasa baku dan contoh penggunaan diksi. Contoh penggunaan bahasa baku. 1. Tari menggambarkan sketsa itu sangat detail. Kata baku dari kalimat tersebut adalah detail, yang artinya adalah sangat terperinci. Kedua, teh itu sudah kadaluarsa sehingga harus segera dibuang. Kata baku dari kalimat tersebut adalah kadaluarsa, yang artinya melampaui tenggat waktu layak konsumsi. Dan yang ketiga adalah Rina hanya sarapan dengan menu sekadarnya. Kata baku dari kalimat tersebut adalah sekadar, yang artinya adalah seperlunya atau seadanya. Selanjutnya, contoh penggunaan diksi. Contoh penggunaan diksi yaitu 1. Randy telah menjadi tangan kanan direktur selama beberapa tahun ini. Tangan kanan artinya adalah orang kepercayaan. Kedua, Rudy lebih memilih menguras usaha sapi perah milik ayahnya setelah lulus sekolah. Sekata sapi perah bermakna sebenarnya, yang artinya hewan sapi yang diternak untuk diperah susunya. Dan yang ketiga adalah sebelum berangkat apel pagi, Dina selalu menyempatkan diri untuk sarapan dengan buah apel. Dalam kalimat tersebut, kata apel memiliki makna berbeda. Pertama, bermakna upacara, dan yang kedua bermakna buah. Keduanya merupakan kata yang memiliki ejaan, pelafalan yang sama tetapi makna berbeda. Baiklah, sekian dari penjelasan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya